Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Anissa Alfiris, Arif Buniman, Darajan Seriska akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Manajemen Biaya Lingkungan. Yang pertama yaitu pengertian akuntansi biaya lingkungan. Akuntansi biaya lingkungan adalah identifikasi, pengukuran, dan alokasi biaya-biaya lingkungan hidup dan pengintegrasian biaya-biaya ke dalam pengambilan keputusan usaha serta mengkomunikasikan hasilnya kepada para stakeholders perusahaan. Sedangkan pengertian biaya lingkungan adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan berhubungan dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dan perlindungan yang dilakukan. Biaya lingkungan mencakup baik biaya internal, yaitu yang berhubungan dengan pengurangan proses produksi untuk mengurangi dampak lingkungan, maupun biaya eksternal, yaitu berhubungan dengan perbaikan kerusakan akibat limbah yang ditimbulkan. Meliputi yang pertama yaitu biaya pemeliharaan dan penggantian dampak akibat limbah dan gas buangan atau waste and emission treatment, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memelihara, memperbaiki, mengganti kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh limbah perusahaan. 2. Biaya pencegahan dan pengelolaan lingkungan adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencegah dan mengelola limbah untuk menghindari kerusakan lingkungan. Materi selanjutnya yaitu pengukuran biaya lingkungan. Biaya lingkungan harus dikelola dengan efektif dan efisien agar produk lebih berdaya guna dan perusahaan dapat melakukan pengurangan biaya. Dalam pengurangan biaya, perusahaan dapat melakukan cara yang pertama mengurangi dampak negatif lingkungan, yang kedua mengonsumsi sumber daya alam secara efektif. Biaya lingkungan ini juga perlu dilaporkan secara terpisah berdasarkan klasifikasi biayanya. Hal ini dilakukan supaya laporan biaya lingkungan dapat dijadikan informasi yang informatif untuk mengevaluasi kinerja operasional perusahaan, terutama yang berdampak pada lingkungan. Pelaporan biaya lingkungan adalah penting jika sebuah organisasi serius akan memperbaiki kinerja lingkungannya dan mengendalikan biaya lingkungannya. Langkah pertama yang baik adalah laporan yang memberikan perincian biaya lingkungan menurut kategori. Pelaporan biaya lingkungan menurut kategori memberikan dua hasil yang penting. Yang pertama, dampak biaya lingkungan terhadap profitabilitas perusahaan. Yang kedua, jumlah relatif yang dihabiskan untuk setiap kategori. Biaya lingkungan dapat dikelompokkan ke dalam biaya gagal eksternal dalam dimensi biaya mutu yang besarnya dapat dihitung dari total biaya produksi. Makin tinggi biaya lingkungan, makin tinggi beban biaya perusahaan dan menurunkan laba, atau mungkin dapat mengakibatkan kerugian. Perhitungan biaya lingkungan disajikan dalam tabel berikut. Yang pertama, jenis biayanya ada beberapa macam, yaitu biaya pencegahan, biaya pemeriksaan, biaya gagal internal, dan biaya gagal eksternal. Total dari biaya-biaya tersebut akan menghasilkan total biaya produksi. Itulah pembebanan biaya lingkungan. Jadi dapat diketahui dari tabel tersebut, jika perusahaan tidak membayar biaya lingkungan, maka ia akan memperoleh laba operasi sebesar 2.500, dan jika ia membayar biaya lingkungan, ia menderita kerugian sebesar Rp500. Oleh sebab itu, perusahaan harus mengelola biaya lingkungan serendah-rendahnya agar tidak menderita kerugian. Membebankan biaya lingkungan. Produk dan proses merupakan sumber biaya lingkungan. Proses produksi dapat menciptakan residu atau limbah padat, cair dan gas yang selanjutnya dilepas ke lingkungan dan berpotensi merusak lingkungan. Setelah produk dijual, penggunaan dan pembuangannya oleh pelanggan juga dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Perusahaan harus dapat menentukan bagaimana membebankan biaya lingkungan ke produk dan proses. Beberapa hal perlu mendapat perhatian. Yang pertama, biaya lingkungan penuh atau biaya privat penuh, yang terdiri dari bagian A, biaya lingkungan penuh atau full environmental costing, adalah membebankan semua biaya lingkungan, baik yang bersifat privat maupun sosial, ke produk. Biaya penuh memerlukan pengumpulan data dari pihak di luar perusahaan.
Selanjutnya bagian B, yaitu biaya privat penuh atau full private costing, adalah pembebanan biaya privat ke produk individual. Biaya lingkungan yang disebabkan oleh proses internal perusahaan dibebankan ke produk. Biaya privat menggunakan data yang dihasilkan di dalam perusahaan. Bagian kedua, biaya lingkungan berbasis fungsi atau berbasis aktivitas, yang dimana terdiri dari yang pertama, penghitungan biaya berbasis fungsi, membentuk suatu kelompok biaya lingkungan dan menghitung tingkat atau tarifnya dengan menggunakan penggerak tingkat unit seperti jumlah, jam, tenaga kerja atau jam mesin. Biaya lingkungan dibebankan ke setiap produk berdasarkan pemakaian jam tenaga kerja atau jam mesin. Bagian B, penghitungan berbasis aktivitas membebankan biaya ke aktivitas lingkungan dan kemudian menghitung tingkat atau tarif aktivitas. Tingkat ini digunakan untuk membebankan biaya lingkungan ke produk berdasarkan penggunaan aktivitas. Untuk perusahaan yang menghasilkan beragam produk, pendekatan berbasis aktivitas lebih tepat digunakan. Penilaian biaya siklus hidup. Biaya produk lingkungan dapat menunjukkan kebutuhan untuk meningkatkan pembenahan produk perusahaan. Pembenahan produk meliputi praktek mendesain, membuat, mengolah, dan mendaur ulang produk untuk meminimalkan dampak buruknya terhadap lingkungan. Untuk meningkatkan pembenahan produk, dilakukan penilaian siklus hidup atau life cycle, yaitu pengidentifikasian pengaruh lingkungan dari suatu produk selama siklus hidupnya dan kemudian mencari peluang untuk memperoleh perbaikan lingkungan. Siklus hidup suatu produk meliputi yang pertama ekstraksi sumber daya, yang kedua pembuatan produk, yang ketiga menggunakan produk, kemudian daur ulang dan pembangunan, dan yang terakhir pengemasan produk merupakan bagian siklus hidup produk yang sering tidak disebutkan. Penilaian siklus hidup didefinisikan oleh 3 tahapan formal. Yang pertama itu analisis persediaan atau inventory analysis, memberikan perincian bahan baku, energi, dan pelepasan ke lingkungan dari suatu produk. Selanjutnya ada analisis dampak atau impact analysis, menilai pengaruh lingkungan dari beberapa desain dan memberikan peringkat relatif atau penilaian biaya dari pengaruh-pengaruh tersebut. Dan yang terakhir, analisis perbaikan atau improvement analysis, bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan yang ditunjukkan oleh analisis persediaan dan dampak. Tahapan penilaian siklus hidup produk dimulai dari bahan baku, kemudian produksi, pengemasan, dan yang terakhir penggunaan dan pemeliharaan produk yang meliputi pembuangan dan daur ulang. Bahan baku sendiri dikendalikan oleh pemasok, sedangkan produksi dan pengemasan dikendalikan oleh produsen, dan penggunaan peliharaan produk dikendalikan oleh konsumen. Akuntansi pertanggungjawaban lingkungan berbasis strategi adalah langkah selanjutnya dalam evolusi akuntansi pertanggungjawaban. Sistem akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan strategi menerjemahkan misi dan strategi organisasi ke dalam tujuan operasional dan mengukur 4 perspektif yang berbeda: perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan infrastruktur. Elemen sistem pertanggungjawaban berdasarkan strategi terdiri dari beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, penempatan tanggung jawab selain mempertahankan perspektif proses dan keuangan, juga perspektif pelanggan dan pembelajaran serta pertumbuhan infrastruktur. Yang kedua, pembuatan ukuran kinerja meliputi orientasi proses dari sistem aktivitas. Yang ketiga, pengukuran kinerja berorientasi pada proses, efisiensi dengan pelanggan, kepuasan pelanggan dengan infrastruktur, kepuasan dan keahlian pegawai, dengan konsekuensi ekonomi dari pelaksanaan proses, tren biaya. Yang keempat, pemberian penghargaan berdasarkan grup karena dicapai melalui usaha tim. Akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan strategi menerjemahkan visi dan misi organisasi ke dalam strategi operasional
dan membangun dimensi pertanggungjawaban menjadi 4 dimensi. Yang pertama yaitu keuangan finansial, yang kedua pelanggan customer, yang ketiga proses bisnis internal business process, 4 peserta pembelajaran dan pertumbuhan learning dan growth.